melakukan perbuatan itu dalam sholat ketika salam dibuka tangan ke kanan lalu kemudian ke kiri ditutup, apakah para sahabat yang sholat dengan Nabi itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang sholatnya? Ternyata tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan sahabat ketika salam membuka tangannya ke kanan, menutupnya ke kiri, tidak disuruh oleh Nabi untuk mengulangi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyama lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan kamilatan ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati pengurus Masjid Jannatul Firdaus beserta jajaran, ampun-ampunin yang mama, alim ulama, cerdik pandai, kaum ibu, pemuda dan pemudi, umumnya kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa tercurah buat junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, memahami agama oleh mayoritas ulama dari dulu sampai hari ini itu berpendapat bahwa pemahaman atau tafsir terhadap Islam yang paling hati-hati itu adalah penafsiran agama yang dilakukan oleh para ulama. Cara memahami dan mengamalkan Islam yang paling hati-hati itu adalah berpedoman kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan Islam itu sendiri. Karena orang apabila memahami Islam langsung kepada sumbernya, Al-Quran dan hadis, tapi tidak punya bekal ilmu yang cukup untuk memahami dan menggali hukumnya, maka bisa orang tersalah dalam memahami kesimpulan hukumnya. Apa contoh Pak Ibu? Kalau cari ada hadis dari Jabir. Apa kata Jabir itu? Shalaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kami pernah sholat bersama Nabi, sholat bersama-sama dengan Nabi. Lalu ternyata ketika terakhir sholat lalu kemudian mengucapkan salam, maka ada di antara sahabat yang sholat bersama Nabi itu ketika salam itu membuka tangannya ke kanan, menutup tangannya ke kiri. Kan ada jawaban? Kan masih ada jawaban. Itu pernah terjadi di masa Nabi, kata Jabir, itu juga terjadi pada masa Nabi yang oleh para sahabat dalam sholat mengerjakan hal yang sama. Lalu apa kata Nabi? Mengapa kalian menggerakkan tangan kalian seperti kuda menggerakkan ekornya? Tahu umpamanya ujian Nabi?
Bahwa aku dibuka tangan ketika salam seperti halnya kuda menggerakkan ekornya. Kalau orang tidak memahami hadis berdasarkan para ulama memahami hadis itu, maka pasti kemudian awak akan berpandangan sinis atau bahkan menghukumi orang lain dengan hukum yang tidak sepantasnya karena melihat amal sholatnya seperti itu. Aku jawab, alah, semua aja kudo dengan dia. Allah nyepabui lo segala sesuatu yang jaleh kemudian dilarang oleh Nabi, berarti tidak sah sholatnya, ikut bid'ah itu. Memperbuat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, kurang kalau dikecian sembahyangnya itu akhirnya kira jawab Rasulullah. Kalau yang mengerajal itu lalu kemudian dikecian kawan model itu, akhirnya kira di perasaan Allah. Oh pasti rusak perasaan. Gara-gara apa? Karena memahami hadis hanya berdasarkan yang tertulis tanpa memahami bagaimana para ulama menjelaskan isi kandungan hadis itu. Sehingga pertanyaannya sederhana bagi ulama, Pak. Ketika Jabir dan para sahabat melakukan perbuatan itu dalam sholat, ketika salam dibuka tangan ke kanan lalu kemudian ke kiri ditutup, apakah para sahabat yang sholat dengan Nabi itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang sholatnya? Ternyata tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan sahabat ketika salam membuka tangannya ke kanan, menutupnya ke kiri, tidak disuruh oleh Nabi untuk mengulangi sholat. Sementara awaklah punya kesimpulan yang salah terhadap orang yang melakukan sholat yang berbeda. Gara-gara apa? Gara-gara awak hanya membaca teks hadis hanya berdasarkan yang tertulis tanpa merujuk bagaimana para ulama menjelaskan isi kandungan hadis. Apa kemudian penjelasannya? Di dalam ulama mazhab, salah satunya yang terang menjelaskan ulama mazhab Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki Anas bin Malik menyebutkan bahwa orang yang membuka tangannya ketika sholat, ketika salam ke kanan itu hukumnya hanya sampai kepada makruh. Hukumnya Pak? Makruh. Kira-kira dua kesimpulan kok beda enggak rasanya kalau di perasaan orang? Beda pasti. Kalau yang pertama di KJN apa bukan salam tangan ke kanan itu gara-gara bid'ah kok tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kok sama apa menggerak-gerakkan tangan kok sama aja kudu menggerak-gerakkan ikuanya kan? Kamu layang tangan buat gara-gara itu tidak Pak. Tapi justru para ulama mazhab menjelaskan hukumnya itu hanya sampai kepada makruh, sebab ternyata Nabi tidak menyuruh para sahabat yang melakukan salam dengan membuka tangan ke kanan untuk mengulangi sholatnya. Kalau makruh, apa pengertian makruh Pak? Ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'li. Sesuatu yang diberi pahala kalau yang ditinggalkan dan tidak berdosa kalau awak. Karena jawab, kalau mereka mana awak pilih kira-kira Pak? Ya pahala lah, itu nak pakai rajul sudah itu. Tapi lama nak lapenya yang kedua. Lama Pak. Tapi kalau lapa yang pertama, mau baca kau gara-gara soal salam itu. Kalau nak baca yuk, kalau kayak tangan kedua, wah coba lah buahnya kan. Itu artinya apa? Kalau orang memahami hadis hanya berdasarkan teks yang tertulis tanpa merujuk bagaimana para ulama menjelaskan, bisa parang lah hanya gara-gara dia sembahyang Pak. Maka seorang ulama, nama beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, mengingatkan kepada Pak. Apa kata beliau? Annas sunnata mudillatun. Membaca hadis itu bisa sesat kalian. Membaca Al-Quran berdasarkan teks saja kita bisa sesat, bukannya kemudian mendapatkan petunjuk. Membaca hadis itu mudillatun, bisa sesat gara-garanya. Illa lil fuqaha, kecuali bagi ahli fikih memahami hadis, inyo kemudian sangat berhati-hati. Oleh karena itu, makanya seperti yang sudah saya sampaikan pertama, cara memahami agama yang paling hati-hati dari dulu sampai sekarang adalah merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Kalau dalam soal fikih tentu merujuk kepada ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu 4 yang muktabar dalam dunia Islam. Oleh karena itu kalau ingin memahami ketentuan hukum dalam Islam, tidak bisa awak langsung sudah Pak. Contoh lain, di awak kan masih dibiasakan
Ketika selesai sholat lalu kemudian bersalam-salaman, dalam salam itu apa yang dibaca? Ini baca ketika salam Pak. Pak balik saya aja. Nak kebelang rayo itu dibaca. Apa yang dibaca? Membaca sholawat. Kalau sekiranya dua orang mukmin bertemu keduanya, wa yatasafahani, kemudian bersalaman keduanya, lalu kemudian wa yusalliyani, bersalaman keduanya, Allah akan ampuni dosa dua orang yang bersalaman itu, lalu kemudian dalam bersalaman dia membaca sholawat sampai keduanya berpisah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Posisi hadis itu dhaif. Arti dhaif Pak? Lemah. Kecewa yang tidak mengerti, hadis itu lemah, itu tidak usah diamalkan. Tapi apakah betul begitu pemahamannya? Salah seorang ulama mazhab Syafi'i bernama Imam Nawawi punya karangan kitab yang sangat banyak. Salah satunya itu Majmu' Syarah Muhazzab soal fikih. Di situ beliau menjelaskan bahwa para ulama mayoritas bersepakat bahwa dalam soal-soal fadhailul amal, amal-amal yang hukumnya sunnah tidak terkait dengan halal haram, maka mengamalkan hadis dhaif itu boleh. Hukumnya Pak? Boleh. Jadi kalau menurut awak yang lebih membiasakan bersalaman Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu dalilnya hadisnya dhaif, tapi dalam rangka mengamalkan amalan fadhailul amal hukumnya boleh. Jadi kalau sampai hanya hadisnya dhaif, langsung hadis itu tinggalan ke. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi memahami agama, apalagi hari ini sumber ilmu bisa beragam, ada di telapak tangan masing-masing. Kalau tidak hati-hati memahami itu, maka jangankan kemudian menjadi muslim yang baik mengamalkan agama, justru pengetahuan agama kita hari ini gunanya lebih banyak menyoroti amal orang lain. Ya udah Pak. Semua juga kucing yang baru dapat mainan kecil orang tua Pak. Baru saya beraja, baru aja karajo menyorot orang saya. Ampun, salah apa? Apa karajo? Padahal 2 hari mengaji lagi baru Pak. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu termasuk di dalamnya soal ibadah puasa. Para ulama sudah bersepakat bahwa niat puasa itu adalah menjadi syarat apakah puasa menjadi sah atau tidak. Itu umumnya Pak. Tapi untuk memahami bagaimana kesahihan sebuah niat dari aspek fikih, para ulama menyebutkan niat yang sah itu minimal memenuhi 4 unsur. Ayyakuna jazman wa ta'yinan wa tabyitan wa tajdidan. Ada 4 syaratnya niat itu baru kemudian menjadi sah. Jadi awak berpuasa lalu kemudian membaca niat, kalau niat itu tidak dilandasi oleh 4 hal ini, maka tidak sah ibadah puasa. Bapak Ibu, kita cari satu persatu. Pertama, ayyakuna jazman. Berniat berpuasa itu mesti betul-betul yakin. Artinya Pak, yakin. Pak, dulu puasa, hadiah kami, kau puasa, Ustaz, mana kalam bet mulai? Mana kata pek salah saya? Kenapa lalu kami? Itu tak yakin namun itu Pak. Ada orang mulai puasa, oleh itu dan Selasa, satu, lo kami Selasa. Bila orang raya hari Senayan, lo kami satu, Pak. Berarti beragama tidak berdasarkan keyakinan. Dari mana biasanya yakin itu datang Pak? Dari ilmu. Dari ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu tentang sesuatu pasti keyakinannya tidak akan kuat. Ini pertanyaannya kemudian kalau menetapkan awal puasa itu berdasarkan ru'yah atau hisab. Le pandai awak ru'yah di hisab Pak. Le talok mantu hasil selek kete. Le bisa? Nggak bisa. Kalau lewat kan ada yang begitu Pak, menyalahan orang yang menilai langsung aja mantu, tapi justru ketika awak selek bulan kecewa bulan tinggi. Orang nggak salah, nggak bisa mencelik di motor, tapi awak berkesimpulan aku bulan tinggi kok. Maka untuk menilai orang lain, awak kemudian punya kesimpulan orang salah dalam menilai langsung dengan mata, tapi awak bisa sih berkesimpulan aku bulan tinggi Ustaz. Kan paradoks orang Pak.
sekiranya tidak punya ilmu, Al-Quran mengingatkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la, maka bertanya kepada orang yang alim, yang punya pengetahuan jika kamu tidak punya ilmu. Nah kalau begitu bagaimana hukumnya? Kalau nggak memahami awak soal kapan mulai puasa, kapan nanti terakhir puasa, ikut kepada orang yang berilmu. Terserah mau ikut yang mana. Mau mengikut kepada ru'yah silakan, mau mengikut kepada hisab silakan. Mana yang kira-kira diyakini silakan itu dilaksanakan. Yang nggak boleh itu yang betul tadi Pak. Manan taringan sih Pak ibadah kok. Lambe mulai capek, lambe mulai ya. Capek selesai. Begitu juga dengan sahur, imsak maupun berbuka. Harus betul-betul berdasarkan keyakinan, baru kemudian amal itu akan sah secara agama. Karena ada dua Pak. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit, apa katanya? Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah melaksanakan sahur bersama Nabi. Summa qumna ila shalah. Kemudian selesai sahur itu kami mendirikan salat subuh. Bertanya Zaid bin Sabit kepada Anas bin Malik, "Qultu wa ma qadru zalika?" Wahai Anas bin Malik, kira-kira bara jaraknya Nabi sahur dengan pelaksanaan salat subuh? Engkau dulu sahur dengan Nabi lalu kemudian melaksanakan salat subuh, bara jaraknya antara menahan dengan salat subuh. Lalu jawab Anas bin Malik, apa para ibu? Qadru khamsina ayatan, sekira-kira membaca 50 ayat dari Al-Quran. Jadi kalau begitu, adakah orang yang menahan ketika imsak sudah berbunyi di masjid? Ada dewa Pak? Bila Pak mulai menahan pagi-pagi? Pak ada yang dia kan? Hah? Letak halo. Bila imsak, nggak makan dan minum lain? Hah? Setelah azan berkumandang. Yang pertama pun ada Pak. Nabi itu sahur langsung melaksanakan sholat subuh. Setelah itu jaraknya sekitar 50 ayat baca Al-Quran. Kira-kira 10 menit dalam gini. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi Pak, hadis sahih. Tapi ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa pertanyaan? Apa kemudian hadisnya? Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal itu azan masih dalam keadaan malam. Fajar tunggu Pak, fajar kazib cie, fajar sodik cie. Dari dulu di masa Nabi itu muazin Nabi itu dua. Satu Bilal bin Rabah itu azannya ketika fajar kazib. Lihat aja tengah Jawa orang azan jam pek ini Pak. Adona itu mengamalkan hadis itu Pak. Itu azan itu pertanda fajar kazib sudah masuk. Kata Nabi, Bilal itu tugasnya adalah azan ketika fajar kazib. Lalu ada muazin Nabi yang kedua yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Maka Ibnu Ummi Maktum itu kerjanya kata Nabi adalah faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi berkata, fakulu washrabu hatta yu'azzina Ibnu Ummi Maktum. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Bila Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan para ibu, ketika masuk waktu zuhur, wa itu terbitnya fajar shadiq. Kalau begitu, ternyata para ulama berkesimpulan kemudian sunat hukumnya menyegerakan berbuka, memperlambat imsak sahur. Kalau begitu mana yang dipilih? Boleh dipilih kedua-duanya, tetapi yang lebih utama adalah memperlambat sahur berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu dalam soal beramal mesti yakin Bapak Ibu. Makanya kemudian para ulama dalam soal gara-gara awak terbatas ilmu dalam soal agama mesti berhati-hati betul dari mana ilmu itu diperoleh.
Kenapa demikian? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ya'khudhu dinakum. Sesungguhnya pengetahuan ilmu yang kamu punya itu akan menjadi agama bagimu. Oleh karena itu fanzuru, hati-hati betul mengambil pendapat fatwa agama. Dari siapa ilmu itu kamu peroleh, baru setelah itu kamu amalkan. Kalau tidak hati-hati, fanzuru amma yaqulu minakum, hati-hati Pak. Laulal isnad la qala man qala. Kalau bukan karena sanad ilmu, silsilah ilmu, niscaya boleh saja orang mengatakan apa yang dia kehendaki. Oleh karena itu makanya prasyarat dalam mengambil keyakinan soal ilmu dari orang lain mesti diketahui sanad ilmunya seperti apa. Sanad itu kira-kira rangkaian Pak. Ambo baraja kasia, guru ambo kasia, guru ambo kasia, lo sampai kemudian tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Kok kawan guru olahraga di 2 hari baraja di internet aja di ustaz, lo memfatwakan segala sesuatu, hati-hati Pak. Kan banyak jadi gini Pak. Udah di kota aku. Itu yang pertama Pak Ibu. Pendapat pertama menurut mazhab Imam Maliki bahwa orang bila masuk bulan Ramadan lalu kemudian kalau mulai puasa di hari Sabtu, di hari Jumat malam kemudian wabarnya nawaitu sauma syahri Ramadana, sengaja aku berpuasa 1 bulan Ramadan. Maka menurut mazhab Imam Maliki niatnya sah meskipun besok tidak dia baca tiap malam niat puasa itu. Tetapi justru oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali menyebutkan bahwa tajdidun niat, memperbarui niat setiap malam adalah syarat dari sahnya niat. Maka siapa yang tidak membaca niat puasa setiap malam maka tidak sah puasanya. Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak memperbarui niatnya setiap malam sebelum terbit fajar maka tidak ada sah puasa yang dia kerjakan. Oleh karena itu kalau itu pendapatnya 2, kira-kira mana kau pihak kamu? Kayak bececek mazhab Maliki mulia untuk sabulan saja pakai. Tapi oleh mayoritas ulama tidak boleh, mesti diperbarui tiap malam. Kalau aku yang mau makan apa ibu kedua-duanya. Ketika malam pertama tarawih diniatkan sengaja aku berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, tapi nanti setiap malam diperbarui kembali niatnya. Menurut jumhur ulama Karajawan, menurut mazhab Imam Maliki jadi Karajawan. Aku nanya, ya hati-hati. Kok tak kalau nanti samalam dalam bulan Ramadan, tak terjadinya. Berarti menurut pandangan mazhab Imam Maliki puasa tetap menjadi sah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.